Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sepasang suami istri lanjut usia, lansia, lahir seorang hebat. Seorang yang hendaknya bahkan harus dinamai Yohanes. Dikatakan dalam Injil tadi, Lukas bab 1, di ayat 15 dikatakan bahwa ia, Yohanes, akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Inilah yang tadi saya sebut sebagai seorang hebat, yang sejak dari rahim ibunya penuh dengan Roh Kudus. Di ayat 16 dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria bahwa ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Bahwa Yohanes ini ketika tampil di tengah-tengah Israel akan menjadikan mereka, orang-orang Israel, berbalik kepada Tuhan, bertobat, kembali percaya kepada Tuhan. Lanjutnya, di ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Yohanes ini akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan melalui melalui mulut Nabi Maliaki. Yang dikatakan dalam kitab Maliaki bab 4 ayat 5 dan 6. Di ayat 6 Tuhan berkata melalui Nabi Maliaki. Maka ia yang dimaksudkan adalah Elia yang dikatakan di ayat 5. Ya, Nabi Elia. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya. Inilah yang dibuat oleh Nabi Elia. Hadir dalam keluarga menjadi pembaru keluarga. Menjadikan keluarga itu hidup rukun. Bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Anak-anaknya berbalik kepada bapak-bapaknya. Ada rekonsiliasi. Ada pembaruan relasi antara orang tua dan anak, antara anak dan orang tua. Dan dalam roh dan kuasa Elia inilah Nabi Yohanes berkarya. Seperti yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria di ayat 17 Lukas bab 1 tadi. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes, seorang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ketika
tampil di depan publik, di tengah-tengah Israel, ia menjadi pembaru kehidupan keluarga. Memampukan orang tua dan anak, anak dan orang tua hidup dalam rekonsiliasi, hidup dalam perdamaian, hidup dalam kerukunan. Di zaman ini, ketika orang hidup dalam Roh Kudus, juga akan mampu hadir di tengah-tengah keluarga dan dalam keluarga hidup rukun. Orang tua berbalik kepada anak-anaknya dan anak-anak berbalik kepada orang tuanya. Ada kerukunan, ada relasi dan komunikasi yang baik, ada perdamaian. Dan ini terjadi jika orang hidup dalam Roh Kudus. Dalam surat pastoral, yakni surat Yudas yang bukan Iskariot, menulis surat pastoral singkat, hanya dalam 25 ayat. Di ayat 19, Rasul Yudas ini menulis begini. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi orang yang hidup tanpa Roh Kudus akan hadir menjadi pemecah belah. Juga kalau orang itu hidup dalam sebuah keluarga. Tanpa Roh Kudus hanya ada pemecah belah. Tetapi sebaliknya, jika orang hidup dalam Roh Kudus, akan ada kerukunan, akan ada kesatuan, akan ada keutuhan, akan ada damai, akan ada rekonsiliasi. Seperti yang telah dihadirkan oleh sosok Yohanes dalam setiap keluarga di Israel dahulu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hadir dalam keluarga sebagai seorang yang hidup dalam Roh Kudus. Hanya jika hidup dalam Roh Kudus akan ada kerukunan, keutuhan, damai, dan rekonsiliasi antar orang tua dan anak, anak dan orang tua, dan antar siapapun dalam keluarga itu.